pesannya kita itu sebagai raja berarti dan bijaksana, adil. Kita bagi dua kerajaan pedang Kamulan. Ya, jadi Jenggala sama Panjalu. Panjala itu pertama kali rajanya sama Rawijaya. Ya, yang itu di berat sungai berantas itu namanya Jenggolo. Ini Panji Sarata. Lah, Kediri Panjalu itu rajanya sama Rawijaya sampai keempat lagi Jayabaya. Itu mencapai ke zaman keemasannya Jayabaya. Keempat itu namanya Kadiri Hadiningrat. Nah, dari kata Kadiri itu kan mungkin jadi orang dulu masa kerajaan dulu menamakan Kadiri kan mesti ada artinya. Untuk arti Kadiri sendiri. Kadiri itu kan kita itu mencari jati diri kita. Makanya kalau di wejangan ngelmu dari sesepuh Kediri itu kan pinunjul jadi kita itu sebagai orang manusia kita itu kan Rapena yang ngomong kita tahu jati diri kita ini kan kita itu sebenarnya itulah alamnya Gusti. Kita merambah di spiritual itu sebagai pondasi kita, sebagai kita hidup. Nah itu sebagai kurang percaya. Beda kalau kita beragama loh. Ini kan ilmu zaman, bukan agama loh yang saya. Jadi kalau kita imbang antara agama dan ilmu wejangan itu misalnya kita harus jalan. Bukan kalau kena kendil oleh itu. Betul. Kita beragama sesuai keyakinan, sesuai legalitas kita sebagai warga negara Indonesia. Kalau kita hanya masuk ilmu itu sudah agama. Jadi kalau dikaji loh punden tubuh ini kan jauh sebelum teman bilang Islam masuk kan jauh betul. Hindu Buddha aja belum ada aliran kepercayaan animisme. Jadi itu artinya akapitayang Jawa Tengah kumpul. Gila. Dari situ kita kaji, dipecah sampai sekarang jadi tuntunan tatanan sebagai kita hidup. Nah, makanya kan untuk agama Islam masuk ke Jawa itu sangat mudah sekali. Makanya jadi secara nggak langsung ilmu-ilmu fikih yang ada di Islam itu sudah diterapkan di Pulau Jawa. Ya betul. Tapi kan belum tahu itu ilmu yang ada di Islam. Itu kan gampang sekali masuk. Kita itu pernah ngomong kita itu dari nama aja. Nama ibu dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Sinten Siti. Ya. Sebutan Siti itu kan enggak orang Jawa enggak ada. Di sana kan enggak ada namanya Siti. Benar. Dari situ aja kita ambil, kita sudah tahu tuh sebenarnya. Ya enggak? Betul. Gila. Ya, dahulu kala para leluhur, para ratu, para nabi itu kita yang semesti manunggale kawula. Setelah adanya lahirnya Kanjeng Nabi di situ kita ada di sholat. Nah, sholat aja itu didapat kita dari 4 elemen. Nah, kita sholat berdiri itu melambangkan apa? Api. Ya toh? Api. Kita kan punya api ya ini. Nah, panas. Ya toh? Nah, ruku melambangkan apa? Angin. Sujud melambangkan apa? Air. Nah, duduk kita tabutul ikram itu melambangkan bulan. Di situ ada filosofi. Iya betul. Kalau seorang diberi hidayah normal sama Gusti Allah harus jaga. Kalau tidak ada dari dikutip dari perjalanan hidup yang dahulu, ya apa yang kita tulis? Ini. Benar. Oke teman-teman, banyak sekali yang kita dapat di hari ini teman-teman.
Jadi wejangan-wejangan Jawa kalau kita gabung dengan Islam itu nggak ada Tidak ada nggak beda. bertentangan. Nah, Tidak ada pertentangan. betul. Jadi Betul. cara Jawa ini tumbuh leh tutup. Nah, jadi saling mengisi. Jadi saling berkaitan. Nah, kalau kita berjalan di dunia spiritual wejangan kapitanya, itu kan enggak tabrakan sama sholat kok. Lebih kita ditutup sama sholat bagus. Nah, Itu kan kebatinan. Nah, secara legalitas kita batin kan enggak fikurnya kan sholat. Sholat kan kita peragama. Disitulah tadi. Enggak ada persimpangan, itu malah menyatu menyatu. bagus. Itulah asalnya. Kalau di situ sudah menyatu, Islami Islam yang bisa menyelami keadaan bersama kita hidup itu di mana kita itu loh. Dan terbentuklah kita kalau sudah di situ kita bisa ngayomi di lingkungan kita karena enak kita melambangkan apa kerukunan. Nah di situ. Nah kalau kita beragama tidak bisa rukun, nah, agama kita di bawah kemana? Etika kita di bawah kemana? Perilaku kita dibawa ke mana? Dan situlah, di sinilah pejangannya Mbak. Itu di sini. Jadi ini bukti pekerti. Itu ini bukan agama. Kalau orang beragama Islam menjalani itu enggak budakan Islam, Enggak. sholat, malah menyatu, Menyatu. mendarah daging. Inilah yang kita petik di sini. Ya, saya agama Islam. Kita ya beragama Islam dari tuntunan Kanjeng Nabi Rasulullah. Nah, Itulah. Itu ada hal-hal yang dimana lah rahasia itu ada semua. Itu jawabannya di hakikat. Sedangkan yang kita jalani di pada umumnya di masjid, di musola, di rumah maupun sholat itu kita kan syariat. benar. Nah kalau hakikat kita kan menghayati. Jadi diri kita itu hidup di mana, dari mana, lalu mana. Ya kita hidup yang keberapa dari badan kita. Di situlah. Benar sekali. Oke teman-teman, benar toh? Nah, Ya itu yang kita cari sebagai kita itu orang Indonesia. Kita beruntung. Banyak potensi peninggalan leluhur di mana-mana. Nah, kita sebagai yang hidup zaman sekarang kita harus menggali lagi, sejarah dibuka lagi. Nah, tapi nggak meninggalkan iya, masa iya lalu. betul gitu lah. Kalau pesannya Bung Karno jas merah sejarah jangan kita tinggalkan. Itu kita harus tahu sebagai hidup zaman sekarang. Benar. Itulah sih. Itu adalah pondasi kita. Makanya lambang kita Indonesia Pancasila maknanya itu sejarah. Dari di situ maksudnya. Kalau dimaknai sebenarnya. Pancasila Poncondrio. Nah, itulah di situ. Makanya mohon maaf kalau di teman-temannya Mas nanti selisih pendapat kita kan. Sini ngaji enggak? Ngaji lebih yang lebih ke dalam lagi. Ada wejangan dan pesanan leluhur kita. Masa justru yang kayak gini tuh kita bisa sharing, jadi kita bisa maksudnya kita nggak menguatkan Iya. apa itu yang kita pahami. Kalau kita Iya. bicara sharing seperti ini itu bisa menambah wawasan, Iya. nggak saling nggak berebut bener kan Iya gitu. betul. Nah, Di kita sini kalau wejangannya eyangnya itu kerukunan. Kita ndak membandingkan golongan apapun. Kita ndak golongan apapun masuk, semuanya anak utuh baginya eyangnya di situ. betul. Nah kalau eyangnya itu wejangannya atas nama umat, bukan golongan. Nah kalau kita manembah, manengkung, sungkem karsane Gusti Allah kang jagat, kita kan atas nama umat. Derajat kita dan tidak ya gitu itu nggak wali derajat nabi presiden ratu kan enggak bisa atau di sana dan sudah enggak berguna Nggak guna, semuanya karena satu. umat hidup kita hidup kan di situ antara hidup dan mati tak cuma Benar. itu dan yang nah,
yang sebagai kita untuk menghadap itu kan perilaku tumindake kula jenengan saubah usike hidup semasa hidup kita itu amal baik dan buruk kita yang kita sodorkan ke sana. Disitulah hasilnya. Apa derajatnya enggak, Pak Presiden enggak sama. Jenengan kali kula itu sami. Mboten penting. Sama. Semua bawono ini jaga raya kita hidup sama. Enggak ada bedanya dibagi di mata kita itu enggak ada. Hasilnya di situ. Kalau kita itu ketemu sampai di situ pemahaman kita akan enak hidup di masyarakat bisa, di sana bisa, di golongan apapun kita akan bisa menyapa. Tidak masa adegang Iya adegung. betul di situ. Kita masa aku lo iso, nah itu aku lo luwih pintar. Nah, itu kita kan memandang orang lain lebih rendah. Itu ajaran-ajaran Jawa dilarang, Iya, ada kan ajaran kayak gitu. Makanya kalau zaman kewalian Wali Songo itu meneruskan perjalanan orang leluhur Nusantara gitu. Betul. Nah, sampai sekarang kan ini waktunya kita itu membuka diri ya, jadi kita sebagai orang Indonesia warga Indonesia, terus khususnya di Jawa kita harus menjawani Jawa ya artinya ngerteni tegese ngerteni konco bolo susah gimana di masyarakat kita harus bagaimana, disitulah Benar. itu kalau kita bisa menyatukan semuanya 8 elemen itu pun sudah hidup kita sama loh jinawi kemarifah loh jinawi itu di situ. Nah, betul. Tapi ketentraman di dunia Iya, kita betul. dapat, di akhirat juga dapat. Ya dunia akhirat jelas neng dunia ini enak neng akhirat itu ya apa enak ya situlah pencapaian jadi diri kita sebagai Oke teman-teman, sedikit tambahan dari Pak Samibing ya, sebagai juru kunci atau jupal Guru Punden Tugu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, juga mengedukasi, menambah wawasan kita untuk menguri-uri leluhur kita, melestarikan budaya yang ada di Nusantara teman-teman. Baik, ketemu lagi di video mendatang. Salam rayu, salam budaya Nusantara. rayu. Good.